Oke, suara saya kedengeran nggak? Jadi saya dari HP nih. Dit, dengeran Dit? Tadi. Oke. Kedengeran. Oke. Udah. Kedengeran, Mbak? Lanjut. Kedengeran. Lanjut. Kita gimana? Suara saya kedengeran? Kita tim baik. Halo. Halo Gita. Karena iya saya harus memastikan semuanya fokus ya, karena kalau enggak nanti ada yang kelewat, nanti bisa enggak repot kalau kelewat dikit. Aman Gita? Aman Pak. Oke. Kameranya bisa dinyalakan tidak? Oke, saya mulai ya. Ya, Pak. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik yang saya banggakan. Kita di pertemuan di kedua ya, di Zoom. Alhamdulillah semua masih dalam keadaan sehat. Kali ini kemarin kita sudah belajar sedikit tentang musik keroncong, dan harapan saya sih semuanya juga sedikit-sedikit cari tahu ya tentang apa yang saya jelaskan. Jadi yang saya jelaskan kemarin tuh mungkin baru hanya 10%-nya aja gitu. Karena waktunya juga mepet. Harapan saya dari yang saya kasih kemarin itu memicu rasa penasaran adik-adik semua, sehingga misalkan ketika tidak Zoom dengan saya, adik-adik bisa nyari di internet dan lain-lain. Ketika ada hal-hal yang berbeda dengan yang saya sampaikan atau mungkin ada adik penasaran, kita bisa diskusi. Ya kan saya bilang kemarin kan kita diskusi ya. Jadi judulnya bukan saya mengajari, tetapi kita sharing lah. Kita sharing gitu. Jadi bisa saja saya salah atau mungkin ada pengetahuan yang saya belum belajar juga. Jadi harapan saya kita sama-sama aktif. Oke, malam ini kita akan belajar tentang aplikasinya ya. Jadi supaya setelah hari ini adik-adik bisa langsung mencoba di rumah masing-masing. Kalau untuk khusus Nathan, Adit, dan Gita, karena katanya rumahnya berdekatan, mungkin saat proses nanti penciptaan lagu, lirik, dan lain-lain bisa seperti bekerja kelompok ya. Tentunya dengan protokol kesehatan gitu. Atau kalau tidak mungkin bisa tetap menggunakan Zoom gitu ya. Pakai masker. Pakai masker, betul. Intinya sih sebetulnya saya ingin kekompakan adik-adik aja sih gitu. Jadi harapannya di kesempatan ini adik-adik bisa explore ya kemampuan lain dari adik-adik. Dan saya percaya adik-adik pasti bisa menerima materi ini karena sangat mudah gitu ya. Karena kami sudah mempertimbangkan bahwa materi yang kita akan sampaikan sudah disesuaikan dengan kemampuan adik-adik. Jadi pasti sangat mudah gitu. Oke, nah saya tidak akan berlama-lama, saya akan men-share semua. Nah saya ingin tanya satu-satu dulu nih. Semuanya sudah mendownload aplikasi FL-nya? Sudah Pak, sudah. Norman sudah Adit. ya. Adit, Gita sudah? Udah Pak. Sudah ya. Bagaimana dengan loops-nya? Apakah loops-nya sudah juga? Atau ada yang belum? Sudah Pak, sudah. Apa? Loop Yang mana itu? yang itu, yang gue suruh itu. Di tele ya? Yang itu Suaranya. ya, yang disuruh masukin Suaranya ke file itu. Ekstras. Iya, yang diekstrak tadi. Oh iya, udah. Udah kan? Oke. Udah. Sudah ya. Jadi Udah semua Pak. sudah semua gitu. Nah nanti selama saya menjelaskan, mungkin adik-adik bisa fokus dulu. Sebetulnya enaknya sih pakai dua ya, cuman pasti agak repot juga sih adik-adik nyiapinnya. Enaknya sih mungkin buka pakai laptop satu,
yang satu tangannya sambil praktek gitu ya. Kalau ada yang bisa begitu silakan nggak apa-apa, buka buka satu-satu gitu ya. Tapi kalau enggak pun juga cukup mendengarkan dari saya saja. Ini saya rekam kok ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kelewat, saya juga sudah nge-share tutorialnya yang di grup, bisa dicek. Itu juga kalau misalkan masih kurang juga nanti saya akan share juga video rekaman ini. Makanya saya rekam tujuannya supaya kalau misalkan ada yang skip gitu ya, saya bisa share lagi buat biar adik-adik bisa ingat-ingat lagi gitu. Oke, kita mulai ya adik-adik. Oke, saya akan share screen dulu. Sudah terlihat adik-adik semua? Halo, sudah kelihatan? Bisa. Oke, baik. Nah, saya akan langsung. Jadi ketika kita masuk tampilannya seperti ini. Dan itu pasti, kalau ini kan saya sudah bikin lagu sedikit-sedikit ya. Harusnya tampilannya begini, kosong seperti ini gitu. Pak Gadis, Ya, jadi gimana kita? enggak Pak. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Baik, saya akan lanjut. Jadi tampilannya seperti ini adik-adik. Nah, ada tanda plus di tengah itu tujuannya untuk menambah instrumen. Kalau adik-adik perhatikan, di atas itu kan ada di pojok kiri, di atas itu kan kayak ada gambar sisir ya gitu ya. Kayak garis-garis gitu kan. Iya. Nah, ini yang Yang warna saya ungu. Ya. Iya, yang ungu itu nih yang saya gerakin nih. Yang saya Ah. goyang-goyang nih. Nah, ini adalah layer atau channel ya. Channel atau layer itu istilahnya adalah instrumennya. Nah, channel atau layer ini bisa bisa diperbanyak ya, sesuai dengan kebutuhan instrumennya. Misalkan yang ini pengen bass gitu. Misalkan yang layer kedua bikin lagi nanti dengan cara ditambah begini ya. Misalkan pengen ditambah drum, pengen ditambah apa, nanti layernya akan nambah di bawahnya sendiri gitu. Mau sampai 20 layer pun juga 20 channel juga bisa gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi instrumen itu nanti di sini. Terus ini bisa kita geser-geser, kita tinggal tarik aja, itu kan jadi melebar gitu ya. Kalau kita kekecilan, mata kita nggak kelihatan. Kalau misalkan ini lebih dikecilin gitu ya, supaya misalkan lagunya udah banyak ditempel-tempel gitu, tinggal kita kecilin aja gitu kan, supaya jadi rapat. Karena kalau terlalu lebar juga kan kita bingung ngelihatnya. Terus juga bisa ke atas ke bawah gitu kan, ini agak panjang, agak pendek gitu kan, kita tarik aja. Karena menggunakan Android semua ya pasti gampang. Lalu pertama-tama misalkan kita akan menambah instrumen ya. Nah, kenapa saya menanyakan loop? Nah, ini berhubungan dengan nanti adik-adik mencipta lagu, jadi adik-adik nggak usah repot-repot bikin dari nol lagi. Ya, sudah diciptakan sama tim peneliti, sudah dibuat instrumen loopsnya. Loops itu soundbank atau data lagu yang untuk bahan-bahan adik-adik bikin. Ibaratnya kalau adik-adik masak itu nggak usah bikin bumbunya dari nol, misalkan ngulek bawangnya, ngulek cabenya nggak usah. Jadi udah tinggal masukin bumbu instan aja, ya. Tinggal masukin nasi, tinggal masukin bumbu racik gitu ya, udah masukin nasi minyak goreng udah selesai, matang gitu ya. Jadi ibaratnya begitulah. Nah terus pilih apa? Audio clip ya, audio clip. Terus ada pilihan di sini, terus banyak. Nah kita pilih yang paling atas My Files. Lalu juga sesudah My Files nanti kita si folder lagu, contoh lagu-lagunya itu ada di My Samples ya. Nah seharusnya kalau misalkan sudah di-download, diekstrak dan sudah dikopikan di folder itu My Sample, harusnya muncul di sini. Di My Sample ini harusnya ada tulisan begini. Ada pola irama tugu lambat, ada pola irama tugu cepat. Kalau belum ada di folder My Samples ini, ketika dibuka di FL-nya, berarti adik-adik ada yang salah gitu ya. Ada yang salah. Artinya harusnya kalau benar harusnya ada di My Samples ini. My Samples ini apa nih lagu-lagu? Ini adalah contoh suara-suara yang akan kita tempel-tempelkan nanti. Saya akan ambil contoh. Misalkan ini ada yang irama lambat dan cepat. Yang lambat dan cepat ini sama-sama kuncinya akordnya sama, cuma beda di tempo doang. Ya. Kalau kita buka misalkan yang cepat aja dulu. Kita klik. Nah, dia ada 3 folder lagi. Ada tonalitas A, tonalitas C, dan tonalitas E.
maksudnya apa tonalitas itu? Kalau bahasa kita ini mah kunci ya. Kalau adik-adik ada yang bisa main gitar ini kuncinya gitu. Nada dasarnya dari mana gitu ya. Jadi ada yang dari A, ada yang dari C, ada yang dari E. Sayangnya memang karena keterbatasan tim peneliti dan waktunya memang kita hanya menyediakan 3 saja. Mudah-mudahan dari hanya 3 ini adik-adik tetap bisa berkreasi gitu ya. Nah, saya akan ambil contoh misalkan dari C lah, kita pilih tonalitas C. Nah, nanti ada pilihannya lagi tuh, banyak lagu-lagu di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada 1 bar, ada 2 bar, maksudnya adalah kalau 1 bar itu kalau kita klik, ini kita klik paling atas tingkat 1 gitu ya. Terus kita klik apa namanya tanda silang begini. Nah, dia udah otomatis masuk nih ya, yang tadi yang paling atas. Kalau kita play, Oh iya iya. ada Bagus suaranya bagus nggak? bagus. Ada. Ada ya. Jadi Keren, Pak. seperti itu ya. Ya, oke saya lanjutkan ya. Misalkan ini terlalu padat nih kan padat kan. Kita pengen lihat lebih wave-nya. Ini kan ada gambar wave ya, kayak gelombang gitu kan. Nah, kayak gitu. Kita tarik aja begini. Nah, ini ibaratnya gini. Nah, tapi kan cuma segini doang ya. Nah, misalkan kita pengen tambah lagi, tapi di chord yang sama gitu. Nggak usah kita balik lagi ke sana, tinggal kita copy paste aja. Caranya gimana? Misalkan tinggal kita klik yang lama, si ininya ini, wave-nya ini, nanti dia muncul tulisan begini. Ya, kalau misalkan delete itu delete, kalau copy itu ya mau di copy terus di paste gitu ya. Kalau more ini kan ada di mute itu artinya nanti tinggal disuarakan gitu ya. Kita balik lagi ke less di sini. Tadi kan sudah di copy ya. Terus kita klik ini yang di depannya nih, yang ada gambar kotak nih, kan muncul begini logo kotak. Terus dia akan muncul paste dengan sendirinya. Kita paste aja, nah dia langsung ke copy. Dan ini bisa berulang-ulang adik-adik lakukan gitu. Jadi nggak usah, bisa mempermudah mempercepat pekerjaan. Misalkan ini pengen 4 kali gitu ya, bisa kita tinggal kita paste lagi aja tuh. Nah, gampang kan? Karena kan tadi sudah di copy ya, jadi tinggal dipaste. Kalau mau menggeser, pastikan ini diklik dulu. Nah, sampai ada tulisan begini baru kita geser gitu. Ya, kita geser. Bisa kita, karena kalau nggak digeser nanti dia lagunya patah-patah gitu ya, nggak nyambung. Makanya kita perlu dempet-dempetin nih. Nah, gitu, kita dempet-dempetin. Jadi nanti lagunya jadi rapi. Nah, kita pengen dengar nih, ininya apa namanya, suaranya kayak gimana. Oke. Nah, ini tombol play yang ini yang garis ini tuh yang bergerak ini. Ketika di play kan dia jalan tuh. Misalkan kita pengen ngeplay dari sini aja gitu ya. Tinggal kita tarik aja. Tinggal kita tarik. Nah, kayak gini misalkan pengen dari sini doang. Tinggal di play deh. Gitu. Ya. Gampang kan? Keren, Pak. Atau pengen dibalikin dari awal lagi, tinggal pencet ini aja. Di sini kan ada di tengah-tengah ini kan ada tombol play ya. Di sebelah play kan ada ref. Ref ini artinya dibalikin lagi. Tuh, mundur dia. Mundur di awal. Dia tinggal di play. Nah, dia masih main di C, dia belum pindah kuncinya. Jadi masih main di C. Kita misalkan pengen ganti ke kunci lain, bisa. Berarti apa? Tambah lagi dari nol. Dari tadi, dari adaptive itu. Tambah, my files. Nah, ini kan masih balik sini, kita supaya balik lagi ke pilihan yang tadi, kita pencet my file yang di ujung ini ada tanda panahnya, kita klik dulu biar dia balik ke folder sebelumnya. Nah, jadi dia balik kan? Gitu. Nah, maksudnya 1 bar 2 bar ini adalah panjang pendeknya. Jadi misalkan begini, kalau 1 bar itu jing carat cacing cacat udah berhenti. Tapi kalau 2 bar agak panjang dikit. Jing carat cacing cacat jing carat cacing cacat jing gitu. Jadi 8 kali hitungan. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak, paham. Ya, gampang lah pokoknya. Iya. Saya jelaskan secara cepat aja, nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti ditanyain. Terus ini ada di luar, ini kan bar 1, bar 2 ini folder ya adik-adik ya. Jadi ketika folder itu maksudnya ketika diklik kita bisa masuk lagi, dalamnya ada isinya. Nah, kalau misalkan yang di luar ini, di luar 1 bar 2 bar ini file langsung ya. Jadi bisa kita klik. Ada ending 2, tutti 1, tutti sampai tutti 1 sampai tutti 2. Ending ini maksudnya apa? Yang biasa dipakai di akhiran lagu. Misalkan kayak jeng cara cacing cacat jeng 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 jeng, nah gitu. Atau bang, nah kayak gitu ya, kurang lebih gitu. Kita coba kasih buat nyoba suaranya kayak gimana. Nah, suaranya kayak gini teman-teman.
Nah, ini kan ada layer baru ya. Ketika kita tambah kan layernya nambah tuh ya di bawah warna kuning ya. Ya enggak? Otomatis warnanya berubah supaya nggak bingung gitu. Jadi warnanya dibedain sama dia. Nah, kita klik aja yang kuning ini, kita tarik. Kita tarik ke sini. Awas, jangan ditarik di bawahnya ya. Jangan ditaruh begini, nanti dia tabrakan bunyinya. Kalau misalkan begini, dia jadi tabrakan. Misalkan begini. Tuh. Oh Dia jadi iya. nggak karuan. Ya. Tapi kalau supaya ini kan sama kalau adik-adik ada yang pernah ngedit video apa namanya pakai Filmora, pakai KineMaster, itu kayak gini lah prinsipnya sama lah. Ini kita tarik ke sini nih. Jadi dia nggak boleh tabrakan. Nah, gitu ya. Misalkan begini, kita play dari tengah sini ya supaya kejauhan. Nah, gitu. Ceritanya itu udah mau habis ceritanya gitu ya. Jreng 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 Ending jreng ada jreng. ending. Nah, misalkan begitu. Misalkan endingnya udah mau habis nih, tapi pengen balik lagi ke C lagi, bisa kita copy aja ya yang satu yang di ujung nih kan, kita copy, terus kita paste deh di sini. Nah, gitu. Gampang kan? Geser ke. Gampang Pak, paham. Gampang. Nah, terus di ujung kiri atas ini ada kayak Gampang gambar kan? U terbalik ya. Halo, fokus dulu adik-adik. Jangan ngobrol dulu, nanti takutnya ada yang kelewat. Iya. Masih fokus ya? Oke. Fokus Pak. Di ujung kiri, ya di ujung kiri ini ada kayak gambar apa namanya? Oh, ini ya kayak gambar magnet. Ini maksudnya ketika kita klik, dia misalkan pengen ngepasin dengan yang ini kan kalau digambar di sini ini kan kayak ada gambar sisir ya, ada garis-garis tidak apa namanya? Tidak garis-garis di belakang ini kan ya, kayak ada garis-garisnya. Nah, ketika si ininya kita klik terus jadi gambar putih begini, maka dia akan pas dengan garis. Misalkan dia pengen kita tarik ke sini nih, dia akan pas tuh. Dia menyesuaikan dengan garisnya gitu loh. Tuh, jadi ketika kita geser ke sini dia sesuai dengan garis. Nah, masalahnya ketika kita bikin lagu, nanti kan ada yang nggak pas dengan garis kan, makanya kita klik ininya supaya jangan pas dengan garis gitu. Kayak misalkan ini nih, ini kan kalau yang ini nih, kalau kita perhatikan yang kuning ini kan nggak pas sama garis kan, ya nggak? Tuh, dia agak lebih dikit. Nah, ini jangan dinyalain tombol ininya, tombol yang di ujung ini kita matikan. Nah, jadi hitam begitu. Jadi pas kita geser si yang ini, pengen kita geser ke sini, dia pas dia. Nah, gitu. Paham ya? Tapi kalau sirinya nyala, kita nggak akan pernah pas karena dia gitu tuh. Dia akan menyesuaikan dengan garis. Ya, jadi saran saya dimatiin aja ini si tombol yang di ujung kiri atas ini, yang kayak gambar magnet ini. Jadi adik-adik bisa nempel. Dan yang hal penting yang jadi catatan, perhatikan ini adik-adik. Jadi jangan terfokus dengan garis. Jadi fokus pada suaranya ya. Bisa saja ketika ini nanti garisnya pas di sini suaranya jadi aneh. Jadi saran saya ketika adik-adik apa namanya, makanya kenapa harus pasang earphone karena setiap kita nempel itu harus dengerin suaranya. Jadi ya, memang nanti ada proses tempel dengerin itu bisa sampai puluhan kali gitu, bahkan bisa sampai ratusan kali gitu. Karena kita pengen tahu suaranya kayak gimana gitu setelah ditambahin ya. Karena kita setiap nambah satu dengerin, tambah satu dengerin gitu ya. Jadi bakal berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali kita dengar. Nah, sekarang kita coba dengar ini nih. Apakah ini sudah pas gitu. Kadang kita misalkan tempel begini. Kita ngerasanya sudah pas, coba kita dengerin dulu apakah sudah enak belum suaranya. Atau jangan-jangan ada yang kayak loncat gitu ya. Pasang telinganya, coba didengarkan. Udah pas belum? Nah, ini kan kayak tadi kan kayak ada kelontatnya nggak? Terasa nggak tadi? Itu tandanya belum pas adik-adik. Nah, ini kita geser lagi. Makanya butuh ketelitian kita gitu, telinga dan mata kita sebetulnya di sini. Kita geser terus kita dengar lagi deh. Nah, proses ini kita geser, kita dengar, kita geser ini bisa ratusan kali adik-adik lakukan nanti saat bikin lagu gitu. Ya. Seperti itu. Tapi pasti menyenangkan. Kita dengerin lagi. Nah, udah agak pas ya.
Terus yang bagian sini ini kayaknya tadi agak kecepatan ya. Terus kita tarik aja ke sini yang kuning nih. Ya nggak? Nah, biar pas. Terus berarti ini kita geser. Ingat adik-adik, ketika adik-adik menggeser ini, ya, misalkan mau geser yang kuning, otomatis kan yang belakangnya juga nanti bakal nggak pas. Berarti harus digeser semuanya adik-adik. Jadi jangan cuma misalkan menggeser yang kuningnya doang gitu ya. Ini catatannya ya. Nanti kadang-kadang kalau kita ngegeserin dong, kita nggak sadar ternyata lagunya udah acak-acakan. Kenapa? Karena yang kita geser cuma ininya doang, sedangkan yang lain-lainnya yang belakang-belakang ini, yang sebelah kanan ini, dia juga perlu digeser juga kalau seandainya ada perubahan. Kalau seandainya tidak ada perubahan, ya udah berarti udah pas gitu ya. Jadi saran saya nanti setiap ditempel dengerin gitu ya. Jadi biar nanti nggak kerja 2 kali gitu. Tetapi misalkan nih Nathan, Adit, Norman kita sudah bikin gitu ya, sudah bikin. Terus ternyata masih ada yang kurang. Nanti tugas saya untuk ngebantu ngerapihin. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi pokoknya adik-adik ini udah enak bener lah pokoknya. Jadi bikin aja dulu. Kalau misalkan nanti ada yang nggak pas, nggak rapi, nanti saya bakal yang bantu ngerapihin. Asal jangan melewati tanggal 12 ya. Jadi sebelum tanggal 12 kalau bisa sudah jadi karyanya. Nanti misalkan adik-adik pengen masukin vokal nih, nggak tahu caranya, saya bantu ya. Yang penting lagunya jadi dulu. Jadi nanti kalau misalkan mau ngerekam suara gimana? Gampang. Adik-adik tinggal nanti musiknya dulu jadi ya. Kalau musiknya sudah jadi lagu begini, tinggal nanti kan bikin lirik sama apanya? Nadanya kan, melodi vokalnya, bener nggak? Nah, nanti kalau misalkan sudah jadi melodi vokalnya, misalkan direkam dulu gitu ya, pakai HP, tinggal dimasukin aja. Misalkan kayak gini, contoh ya, anggaplah ini sudah jadi ya lagunya ya, anggap ini sudah jadi full lagu. Terus kita dengar berulang-ulang gitu, sambil kita cari inspirasi, cari liriknya sama nadanya gitu. Nah gitu. Ternyata kita dapat inspirasi nih saat mendengarkan nih. Tentang apa ya, misalkan tentang ibu gitu ya. Tentang rasa kangen kita sama ibu, misalkan ibu kita lagi jauh gitu ya. Oh ya udah coba kita rekam coba. Tapi direkamnya pakai perekam ini aja, pakai perekam recorder HP biasa aja gitu ya. Sekedar buat ngingetin biar nadanya nggak lupa gitu. Jadi ku teringat ibuku tersayang. Nah, misalkan begitu ya. Jadi oh itu sudah jadi ini nih, sudah jadi sedikit lagu kan, benar nggak? Ya. Iya, jadi itu sudah jadi lagu tuh. Jadi ku teringat ibuku tersayang, dulu selalu aku rindukan. Nah, misalkan begitu ya. Itu sudah jadi lagu tuh, gitu. Keren Kalau itu mau juga. diberesin. Iya, anggaplah itu seperti itu. Tinggal nanti diberesin itu. Nanti ketika lagunya ini sudah jadi, si lagu yang ini, musik ya maksud saya, musik dan vokal. Nah, vokalnya udah jadi nih. Kita pengen rapiin dong. Pengen ngerekam gitu. Jadi cara ngerekamnya nanti tinggal berarti pakai 2 HP ya. Mungkin bisa pinjem yang satu buat ngeplay ininya. Adik-adik dengerin pakai earphone gitu ya. Nah, yang satu adik-adik ngerekam pakai recorder. Paham nggak maksud saya adik-adik? Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Nah, jadi misalkan anggaplah musiknya udah jadi nih, terus di play gitu ya, di play pakai earphone ya, supaya buat pendengaran tahu nadanya main di mana gitu. Terus yang HP satu lagi, adik-adik ngerekam vokal gitu ya. Kayak tadi misalkan sedih, Oh ya. gitu caranya ya. Nah, Paham. dan kalau bisa adik-adik saat merekam vokal ini, misalkan saat ngetek, jangan ada sedikit pun suara. Maksudnya suara misalkan ada suara motor, ada suara burung gitu. Jadi Harus adik-adik bersih, cari Pak, yang ya? bersih. Harus bersih karena kalau nggak bocor dia. Iya, betul. Gitu ya. Gitu. Dan temponya pastikan harus sesuai dengan tempo begitu. Jangan lari dari itu. Nanti tinggal disambungin gitu ya. Ketika rekaman itu sudah jadi, nanti bentuknya wave seperti ini, seperti yang ini, ya kan? Seperti wave ini, seperti layar-layar ini gitu. Tinggal nanti dimasukin ke sini suara vokalnya, gitu. Jadi deh lagu. Gampang kan?
gitu. Nah, sejauh ini sih kita kalau pengen langsung rekaman di sini bisa sebetulnya. Ada apa namanya? Ada fasilitasnya. Misalkan pengen langsung nyanyi dari sini gitu ya. Bisa. Nih, di bawah ini namanya audio record. Ada nggak? Di bawah efek tracknya aux nih, ada audio record. Nah, cuman ini tuh ya itu tadi, dia nggak akan bisa aktif kalau misalkan masih ada suara berisik. Bahkan suara AC aja kedengeran sama dia. Jadi benar-benar sensitif ini, si aplikasi ini. Kalau misalkan sudah bisa, tinggal dikalibrate. Nah, dia akan tes signal dia. Tes signal. Failed. Failed itu maksudnya gagal, ya kan? Kenapa gagal? Karena volume handphone saya ini menangkap banyak noise, ya. Kalau misalkan mau direkam langsung pakai ini, misalkan saya copot, saya try test again ya. Nah ini gagal juga gitu, karena dia masih menangkap adanya apa namanya? Halo, suara saya masih kedengeran? Masih, masih. Makasih, Pak. Ya, ya. Ini gagal juga karena dia masih menangkap adanya gangguan gitu ya, suara dari luar. Jadi si aplikasi ini sensitif banget gitu ketika dia ada suara berisik. Saya kan rumahnya pinggir jalan nih, di depan ini kan ada motor lalu lalang, jadi gitu nggak bakal bisa gitu ya, karena harus yang benar-benar sunyi gitu ya. Mungkin di atas gunung kali ya sunyinya itu. Oke, baik. Sampai sini masih bisa ditangkap tidak, adik-adik? Masih, Pak, masih, Pak, masih. Bisa, bisa. Bisa ya? Oke, jadi seperti itu ya adik-adik ya, kurang lebih cara bikin apa namanya channel, terus juga ini rekamannya gitu ya. Ini ada channel tadi karena saya pencet record audio, jadi dia nambah track lagi tuh satu tuh ya, yang paling bawah nih warna hijau. Ini saya hapus aja ya. Cara hapus channelnya gimana? Gampang, tinggal klik aja yang bagian logo-logo ininya nih. Kalau kita klik ini secara cepat, dia akan muncul kayak mixer begini. Ini buat ngatur volume masing-masing layer. Tapi kalau kita pencetnya agak lama, dia munculnya beda. Misalkan kita tahan. Nah, dia munculnya begini nih. Gitu ya. Jadi kalau dipencet cepat itu jadinya begini munculnya. Kalau kita pencet agak lama, dia begini ada pilihannya. Nah, ada pilihan untuk delete channel. Jadi kita hapus channelnya. Nah, hilang kan yang warna hijau kan? Gitu. Atau kita pengen tambah channel, bisa di sini. Add track. Nah, dia menambah channel gitu. Cuman ini tracknya masih belum jelas, track apa gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita hapus tinggal beda track aja gitu. Udah dia kembali lagi jadi 3 lagi. 1, 2, 3 gitu. Sampai sini jelas ya adik-adik ya? Jelas. Kalau misalkan ini sudah, tinggal di save aja. Ini bagian kanan yang kayak gambar pohon nih, kita klik aja. Ya. Terus kita save. Nah, kita save begini. Nah, save-nya ini ada banyak pilihan. Saran saya, adik-adik save-nya itu berkali-kali. Yang pertama, save sebagai FLM ini kan, paling pojok kiri. Terus, save sebagai audio wave atau WAV. Dan yang terakhir, MP3. Jadi, kalau misalkan lagunya kalau lagunya belum jadi 100%, save-nya sebagai FLM aja. Tapi kalau misalkan sudah jadi lagunya, musiknya, save-nya 3 kali. Jadi FLM di save, WAV di save, MP3 di save gitu ya. Ini untuk menjaga-jaga kalau misalkan filenya ada yang nggak bisa dibuka salah satu. Kayak misalkan MP3 ini kan kalau di-share di WA bisa nih, karena kecil dia, paling cuma 3 MB. Kalau WAV dia besar, dia bisa di atas 100 MB dia. Makanya ini apa namanya nggak bisa di-share lewat WA ini, harus lewat email gitu ya. Terus kalau yang FLM ini hanya bisa di-save untuk di HP adik-adik saja. Bisa nggak dikirim? Bisa, tapi harus masuk ke file manager. Jadi di-save-nya di sana nanti. Kalau dari sini nggak bisa dikirim. Jelas adik-adik sampai sini? Jelas ya? Nah, untuk nge-rename-nya gampang. Ini kan di atas ada tulisan new song ya. Tinggal diklik aja. Nah, new song. Ini bisa kita rename nih. Nah, gitu. Misalkan ini lagunya Adit gitu ya. Atau judulnya apa misalkan, terserah lah mau namanya mau apa dulu, terserah. Dan terus di save.
Udah deh save dia. Ya. Ada nggak di sini tuh? Ada tuh, Adit ya, FLM. Dia formatnya FLM. Ya. Gitu, seperti itu. Nah, misalkan ada lagi apa namanya? Nah, ini tadi saya iseng-iseng nyoba ya. Gitu. Ini Halo? rekaman Bapak, Pak ya? Iya, barusan tadi sebelum saya mulai Zoom Ya. saya nyoba-nyoba gitu. Ini saya bikinnya cuma 2 menit doang, cepet. Tapi belum beres, cuma sekedar baru intro doang gitu ya. Iya, iya. Baru intro doang. Ini tadi saya play dulu ya. Ini Iya, supaya Pak. munculin tombol play-nya gimana? Klik aja yang kanan bawah nih gambar panah. Nah, dia muncul play-nya nih. Gitu. Nah, oke. Gitu ya. Kalau ini diklik, munculnya begini. Kalau yang biru, yang hijau diklik, munculnya kayak gambar piano begitu. Ini layarnya gitu. Nah, saya coba yang bagian ini deh. Saya balik lagi ya, ini ya, bagian ujung. Ini saya pakai tempo yang lambat ya, bukan tempo yang cepat. Jadi yang tunggu lambat tadi, pakai folder yang di bawahnya. Di atas, sorry. Nah, gitu. Itu suara apa adik-adik, ada yang tahu? Suling. Iya, sejenis suling. Flute, betul. Flute ya. Nah, ini bisa. Caranya gimana nambahnya? Gampang tadi tambah ini, tapi bukan audio klip lagi yang dipilih, instrumen ya. Instrumen, terus pilih, dia masuknya ke orkestral ya. Kalau flute itu ya. Gambar flute, gambar apa namanya? Sorry, bukan gambar, suara flute, terus suara biola itu dia masuknya di orkestral. Kita klik orkestral. Nanti dia ada banyak suara tuh. Ada suara horn, string itu kayak biola gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini suara biola. Boleh dikasih biola. Cuman saya lagi pengen pakai flute gitu ya. Pakai flute, tambah flute. Udah diklik aja, dia udah otomatis masuk dia layarnya. Terus diklik silang. Nah, kalau tampilannya kayak gini, tinggal di klik ini nih. Bagian atas kan ada tanda silang ya. Di sini nih. Ya kan? Kita klik aja, kita klik. Nah, dia balik lagi nanti tampilannya kayak gini. Jadi jangan bingung. Ya. Kalau kita pengen balik lagi ke tampilan tadi, kita tinggal double klik aja. Double klik, nah dia masuk ke kayak gini nih. Namanya piano roll ini ya, istilahnya piano roll. Cara balik lagi ke yang tadi gimana? Tinggal kanan atas kita pencet silang ini. Nah dia balik lagi dia. Ini kosong ya, yang flute yang bawah ini. Sama aja sama yang hijau di atas. Ini hanya untuk contoh aja. Kita delete aja ya. Gitu. Nah, cara masukin itu gimana sih cara bikin? Gampang, tinggal di ini aja tuh. Jadi saat kita ini suaranya nih adik-adik nih. 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 Ini bisa kita geser-geser loh. Tuh, mau kita geser kemana-mana bisa. Gitu ya. Jadi tinggal kita masukin aja. Sambil di play, nanti sambil didengerin suaranya. Kita mau masukin. Nah, gitu. Kurang lebih contohnya begitulah. Saya melodinya pengen dirubah, bisa. Cara ngapusnya gimana? Dipencet lagi aja satu. Pencet, terus delete. Pencet, delete. Pencet, delete. Gitu. Kayak gitu aja gampang. Ya. Kalau pengen nambah ya tinggal dipencet aja suaranya. Tuh. Tinggal kita pencet tuh suaranya ada sendiri gitu. Gampang kan? Gampang sekali nih. Bahkan yang orang yang nggak bisa main gitar alat musik pun juga bisa bikin musik pakai gini. Ya kan? Coba kita play suaranya. Sembarang aja dulu lah. Kalau udah kayak gitu tinggal nambahin suara kita ya, Pak ya. Betul, betul. Ini kan ibaratnya melodinya kan, supaya lagunya nggak kosong. Wah, saya pengen tambahin biola lah. Bisa tambahin biola gitu kan. Saya pengen tambahin ada suara apa, bisa. Asal jangan aneh-aneh aja. Misalkan saya pengen tambahin apa, misalkan suara tuba, trompet yang nggak masuk gitu ya. Paling yang bisa kalian tambahin itu kalau nggak biola, flute sih gitu ya.
Kalau mau ditambah tamborin juga bisa, atau obo atau apa gitu. Yang jelas jangan yang terlalu kayak trompet tuh jangan lah, karena terlalu cempreng dia. Ya. Jadi ini salah Iya, Pak. satu trik dalam mengkomposisi juga gitu. Komposisi itu ibaratnya kita harus tahu diri juga, harus tahu aturan. Misalkan sama aja kayak masak. Kalian masak nasi goreng. Kalau nasi goreng ditambahin cabai sama bawang kan masih enak ya? Enak nggak? Coba kalau misalkan nasi goreng ditambahin susu, aneh kan? Atau nasi goreng ditambahin apa misalkan buah naga gitu. Kan pastinya kan jadi aneh. Jadi menambahkan boleh, tetapi harus harus jangan yang terlalu lebay begitu ya. Yang Itu tepat. teknik dalam komposisi nanti cara kalian bikin. Nah, kira-kira sampai sini bisa diikuti ya? Bisa. Bisa. Pak. Oke. Pak. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Aduh, enggak, Pak. Saya mau izin keluar. Mau izin keluar dulu dari Zoom. Kenapa? Mau izin keluar dulu dari Zoom. Boleh nggak, Pak? Oh, ada kegiatan? Iya, Pak. Oh, kegiatan apa ya kalau boleh tahu? Soalnya kan di sebelah ini ada acara, nggak. Jadi nggak enak kalau nggak dihadirin, Pak. Oh, gitu. Nanti kamu bisa ini ya, bisa mengikuti nggak? Bisa ya? Bisa, ntar kan hari Senin kan ke rumah Nathan tuh ramean. Jadi bisa Ah, kerja bareng-bareng lah. Bareng-bareng kan sambil Oh, mencari sambil kerjasama. oke, siap. Siapa Tapi ya? bikinnya satu-satu ya. Bikinnya satu-satu Iya, ya. Pak. Oke, Siap. Dit, nggak apa-apa, Dit. Nanti Oke. saya rekam juga ini, nanti saya masukin ke YouTube, tapi terbatas ya, nggak saya share ke publik gitu, hanya untuk kalian aja linknya gitu ya. Siapa? Maaf, Pak Nah, ya. untuk iya nggak apa-apa. Nanti tinggal ini ya, tinggal ngikutin aja ya yang ketinggalannya ya. Siap, Pak. Siap. Oke, Ya, Pak. baik silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Teman-teman yang lain masih stay ya. Kita insya Allah nggak terlalu lama, jadi kita beresin dulu untuk pertemuan ini supaya nanti sudah ada bekal untuk teman-teman bikin musiknya gitu ya. Oke, Nathan, Narman, Gita. Siap, Pak. Siap. Oke, Gita masih di sana? Masih, Pak. Oke. Gita, kok on cam ge? Iya, Pak. Iya, Sibuk Gita sih ini karena kan. Ini kan harus on cam ya kan, Pak? Iya dong, biar ketahuan. Weh, tak on cam tak. Oke, saya lanjut ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. saya lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti itu cara bikin track ya, terus cara nempel-nempelnya udah bisa ya. Nah, terus misalkan saya pengen ngulang-ngulang bagian-bagian tertentu gitu ya. Misalkan bagian ini saya pengen ulang-ulang, bisa. Perhatikan yang atas ini kan ada kayak sisir-sisir ya. Yang paling atas ini kan ada kayak gerigi-gerigi gini. Kita klik agak lama. Tahan, tuh dia muncul putih kan. Setelah muncul kita tarik ke kanan atau ke kiri. Kita tarik ke kanan. Set. Nah, dia kayak bikin ini apa namanya, kayak ada gerbang gitu kan. Ya enggak? Kelihatan? Terus ada tanda plusnya gitu kan. Nah, ini tandanya dari mulai yang ini di sini nih ya, yang tanda yang depan ini sampai di gerbang yang di garis yang terakhir ini, berarti dia akan diulang-ulang bagian situ terus. Istilahnya di loop. Paham ya? Misalkan kita play. Misalkan saya pengen ngulang bagian-bagian mana ya? Nih, saya balik lagi ke sini, saya klik yang atas ini, bagian sini, terus yang ini saya tarik. Nah, ini belakangnya nih. Kelihatan ya? Jadi saya pengen ngulang bagian sini doang nih. Gunanya buat apa? Misalkan saya lagi ngedit, bagian sini ini saya pengen, aduh, kayaknya tadi ya suaranya ada yang nggak pas ya, ada yang aneh gitu ya. Saya pengen dengar bagian situ doang. Karena kalau mau dengar lagu kan kelamaan ya. Saya pengen ulang-ulang bagian situ aja, bisa. Nah, kalau sudah begini berarti dia akan ngulang-ulang yang bagian itu doang. Kita coba ya, kita play.
Jadi ini kebutuhannya buat misalkan kalian mau masukin melodi, kalau misalkan nggak dibatasin begini kan dia bakal jalan terus sampai ujung kan, nggak ada ujungnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa fokus, misalkan mau bikin melodi, mau ngedit, mau segala macam, caranya kita loop, ya. Kita loop atau kita putar-putar, kita ulang-ulang dengan cara tadi. Jelas sampai sini? Adik-adik? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita loop. Cara ngilanginnya gimana? Ya gampang, tinggal delete aja. Sorry. Kok malah ke delete itu aja? Undo ya, di undo nih, ada undo nih di sini. Di bawah sini ada undo. Nah, tinggal kalian klik aja, gampang. Kalau misalkan nggak sengaja kepencet gitu. Oke, misalkan kayak tadi nih, kayak gini ya. Nah, pengen ngilanginnya gimana? Delete space. Atau di-select ya. Misalkan kita udah bikin begini. Nah, udah bikin begini, kita pengen, udah nih, kita udah nggak pengen ngeloop lagi, udah nggak pengen ngulang-ulang lagi, tinggal kita pencet yang tanda plus ini, terus deselect ya, paling atas. Udah dia hilang. Gitu. Jelas ya, adik-adik? Gitu. Terus yang ini di pojok kiri bawah ini kan kayak ada mixer, ini mixer ya. Ini buat ngatur audionya, misalkan yang bagian sini pengen saya kecilin flute-nya gitu ya. Jadi yang ini besar bisa. Atau bagian audio ini pengen saya kecilin flute-nya yang gede bisa. Misalkan jadinya kayak gimana kita dengerin. Tuh, kecil banget suaranya. Nah dia, karena dia kecil ya, kita samain lagi, jadi bisa. Nah, udah seperti itu. Terus ini untuk tampilan pianonya seperti itu. Terus apa lagi ya? Ini kalau misalnya nggak dipakai bisa di close gitu. Kalau misalkan mau munculin lagi bisa kayak gini. Kalau tampilannya mau tinggal diklik. Kalau misalkan ini untuk ngedit ininya kita masuk ke dalam. Nah, kayak tadi kalau mau bikin melodi ya. Nah, tampilan seperti piano roll ini bisa muncul kalau kalian saat ditambah begini kalian kliknya instrumen. Tapi kalau kalian kliknya masuknya udah ke audio clip, maka dia yang file tadi terus ada bar-bar ini, maka dia yang muncul adalah rekaman yang sudah ada tadi template-nya ya. Jelas ya sampai sini ya. Dan template ini tidak bisa, dan template ini berbeda dengan ini yang warna hijau ini, yang instrumen ini. Dia masuknya instrumen. Kalau ini bisa diedit tuh ya, bisa nadanya bisa diedit gitu. Kalau yang ini udah nggak bisa diedit lagi, jadi cuma bisa kalian tempel-tempel doang. Ya, paling bisa kalian hapus, misalkan gini adik-adik. Ini sekarang saya ajarin cara ngapus cara ini ya. Nah, misalkan bagian sini, ini saya hapus dulu, nggak kepake, channelnya delete biar nggak kebanyakan. Nah, misalkan bagian sini, saya pengen geser secara keseluruhan ya. Kalau geser keseluruhan, itu gesernya kalian tangannya di tengah ya. Posisi jari kalian di tengah pegangannya, maka dia akan semuanya kegeser. Tetapi ketika yang digeser, misalkan hanya kalian ingin ngapus yang bagian ujungnya saja, paling kanan, kalian klik yang bulat-bulat ini. Yang bulat-bulatnya aja. Kelihatan? Bulat-bulatnya diklik, terus digeser. Nah, maka dia yang bagian kiri dia akan tetap diem, bagian kanannya dia yang kegeser gitu. Nah, ketika digeser, otomatis si audio yang hilang yang tadi yang ketutup dia akan hilang. Yang harusnya dia misalkan kalau kita dengar ya, coba kita dengar ya. Jadi kita hapus aja dulu supaya nggak mengganggu atau kita kecilin deh. Nah, supaya suaranya kedengeran yang atas aja. Nah, misalkan gitu. Ini
Ini mau kita hapus bagian sini doang sampai tengah gini. Bisa. Bukan dihapus, istilahnya apa ya? Dipotong lah. Kayak gitu caranya. Dipotong, Pak. Iya, dipotong. Tuh, dia kayak potong di tengah jalan aja gitu ya. Nah, ini berguna kalau misalkan kalian ada yang ada yang file yang memang kalian nggak butuhkan, tinggal dihapusnya caranya gitu aja. Jelas ya? Terus udah copy paste, udah, terus cara ini udah. Terus apalagi kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Halo? Norman? Lagi Kita? mikir, Pak. Oke. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Saya lanjutin ya kalau nggak ada ya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini saya hapus dulu yang float ini. Saya mau coba bikin, tadi kan saya baru ngasih tahunya yang satu ya. Yang satu tonalitas ini. Saya mau fokus ke yang ini lagi, audio track lagi. Ini yang channel yang hijau ini, instrumennya saya delete dulu. Oke, saya mau fokus kembali ke yang ini ya. Nah, kembali ke yang ini nih, saya fokus lagi. Ini saya tarik. Tuh, jadi panjang kan? Tuh, ini yang kehapusnya. Tuh, kita kecilin. Oke, kita back. Nah, itu kan agak aneh tuh. Berarti ada yang kita harus edit gitu ya. Ini kita tarik lagi biar tampilannya enak. Ini kita tarik nih, yang tombol bulat ini, paling ujung. Nah, gitu kan. Dia ada yang tersembunyi dia. Misalkan sampai sini aja dulu. Kita play lagi ya. Oke. Dia nggak nggak langsung nyambung gitu ya. Berarti ada yang salah. Caranya gimana? Kita edit. Nah, kalau diedit kayak gini tampilannya adik-adik. Nah. Tampilannya bukan kayak gini dia. Oke, sorry. Saya back aja deh, biar gampang. Kita masukin lagi ya. Audio clip. File. Saya masukin yang 2 bar ya. Tingkat 1 dulu. Tingkat 1. Nah, dia otomatis ketika kita nambah audio track, dia akan nambah channel juga gitu loh. Nah, supaya nggak kebanyakan, yang lama kita hapus aja di atas. Kita delete. Gitu ya. Ini munculnya channel yang baru gitu. Oh, dia pantesan dia nggak pas. Kita klik dulu nih yang gambar U-nya ini paling kiri. Nah, ini gitu. Baru dia bisa digeser tuh sampai mentok. Oke, ini terlalu singkat, kita tambah lagi, kita copy, kita paste. Saya pengen ada 2 aja deh. Delete. Geser. Kita coba dengerin dulu ya. Jadi setiap habis nambah sesuatu digeser, dengerin dulu, takutnya nggak pas. Udah pas ya? Oke, atau saya langsung ini aja deh, ini kepanjangan. Saya langsung pengen masukin yang tambah lagi my files. Saya pengen ke chord yang beda chord nih, beda kunci. Tingkat 2 nih ya, kita coba. Saya 2 aja dulu.
Nah, otomatis dia nambah channel lagi kan, nambah track lagi nggak apa-apa. Ini kita geser sini aja. Kita klik, kita geser. Nah, gitu ya. Kalau seandainya kita pengen di satu track, nggak apa-apa, bisa kita pindahin ke atas. Nah, gitu. Bisa kita pindahin, warnanya jadi sama. Kalau misalkan pengen beda, nggak apa-apa di bawahnya gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Hanya untuk sekedar biar variasi aja. Kita play. Nah, ini agak nggak pas, kita cepetan nih. Nah, cara lihatnya gimana? Kita lebarin dulu biar kita tahu ya kelebihan lapasnya di mana gitu. Kita sini geser, set. Coba dengerin lagi. Nah, udah pas ya. Terus kita pengen tambah lagi. Tambah track lagi, tambah klip lagi. My file. Tingkat 5. Nah, otomatis dia nambah lagi kan? Nah, biar kaliannya kebanyakan, ini dipindahin dulu ke sini. Ya. Ini kita hapus. Kita hapus delete channel gitu. Nah, jadi tinggal 2 channel aja, jadi nggak kebanyakan gitu ya. Kalau kebanyakan malah bingung nanti sampai bawah. Nah, ini kita sambung. Ingat kalau mau nyambung kita lebarin dulu. Tuh dia. Karena kalau misalkan nggak dilebarin dia nggak ketahuan dia bagian-bagian kecilnya kan. Ini kan ketahuan nih ada celah nih. Kita geser. Nah, begitu. Terus kita balikin lagi. Hati-hati pas ngegesernya ini ya jangan kepencet yang wave-nya ini ya. Karena kalau kepegang dia kegeser juga gitu. Suaranya jadi berubah lagi. Jadi kalau bisa saat ngegeser ini hati-hati jarinya. Coba kita play. Udah ada bentuknya kan sekarang kan pindah-pindah lagunya ya. Iya, Saya Pak. tambah lagi. Udah kedengeran enak belum? Udah enak kan? Lumayan. Saya balik lagi ke satu lagi. Nah, otomatis kan dia nambah lagi tuh. Nambah channel lagi nggak apa-apa. Kita supaya nggak kebanyakan channel kita tarik ke atas. Ini kita hapus. Mana tadi ngapus? Oh ini. Delete channel. Terus seperti biasa kita geser. Nah, ingat kalau mau nyambungin sesuatu kita lebarin dulu. Tuh kan biar ketahuan celahnya ya. Jadi nggak ada celah sedikit pun gitu ya. Nah, kita geser lagi. Terus kita balikin lagi. Terus kita dengerin dulu. Oke, misalkan ini anggaplah intro ya adik-adik ya. Intro. Kita mau masuk ke menuju lagu misalkan. Ini baru mau masuk vokal atau lagu. Gimana intronya kayak tadi misalkan bisa ditambahin ending atau tutti ya. Kita pilih. Tadi kan sudah ada ending atau tutti tuh. Kita tambah audio clip lagi, my file. Ini kan masih masuk ke tadi kita balik lagi klik yang my file yang di ujung ini supaya dia balik ke folder yang sebelumnya. Kita my file-nya kita klik. Nah, kita kan balik lagi tuh ke folder sebelumnya ya, di back. Nah, di sini kan kita ketemu ending, ada tutti ya. Kita cobain aja satu-satu. Misalkan kita pengen pakai tutti. Nah, misalkan ini yang pengen kita pakai. Set. Nah, dia kan cuma pendek karena tutti doang kan ya, cuma jeng 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 gitu. Dia pendek dia jadinya. Ini pindahin dulu ke sini, set, baru kita hapus. Atau kalau misalkan pengen di sini aja nggak apa-apa juga sih. Kita klik agak lama, kita tarik lagi, kita drag ke sini gitu ya. Boleh juga kayak gini nggak apa-apa. Kita tarik ke sini, set, kita dengerin dulu ya. Ini kita play. Udah deh, coba kita dengerin dari awal banget ya.
Misalkan kita habis dari sini mau balik lagi ke kunci C lagi, mau balik lagi misalkan. Gimana supaya nggak klik audio clip lagi, pakai aja yang udah ada. Copy paste aja ya nggak? Misalkan tadi yang ini, yang hijau ini. Kita copy ini, copy ke sini bagian sini, set gitu. Taruh sini, nanti kita rapihin. Terus yang bagian ini juga kita pengen copy lagi nih. Semua. Bisa, ini kita copy, taruh sini, paste. Terus bagian sini, ini kan beda chord nih. Paste. Kita taruh-taruh dulu aja, nanti dirapihin. Copy, paste gitu ya. Baru kita rapihin nih ujung-ujungnya. Supaya enggak aneh kedengarannya nanti. Ya, seperti itu ya. Sambil di play. Kurang ke sini. Set. Oh, agak ini ya, agak melek tadi. Kita agak lebar buat itu. Set. Balik lagi. Sorry. Set. Play. Nah, udah pas. Terus balikin lagi. Kita pause dulu, terus kita geser ini, set. Nah, ini kita geser juga bagian ini, set. Nah, udah pas belum? Kita dengerin lagi. Nah, udah. Kita balikin lagi ke C lagi, misalkan. Udah deh, yang penting awalannya udah pas. Awas digesernya hati-hati ya, jangan sampai kena yang wave-nya ini, karena kalau kesenggol dikit dia geser lagi, repot lagi kita. Oke, sudah nih. Dia ada 3 channel ya, ada 4 lah sama yang ini ya, sama yang di atas ya. Kalau mau 2 channel juga nggak apa-apa, supaya jangan kebanyakan gitu ya. Tapi kalau pengen supaya kelihatan agak bervariasi nggak apa-apa, sampai 3 sampai 4 nggak apa-apa. Asal jangan kebanyakan, sampai 10 channel gitu, nanti kalian bingung sendiri ngeditnya. Oke, kalau sudah, ini kita play ya dari awal banget ya. Nah gitu. Oke, sampai sini aja dulu. Nanti waktunya kelamaan ya. Udah deh, kalau udah sampai sini, misalkan anggaplah ini udah beres ya. Keren. Ya, anggaplah, terima kasih. Anggaplah ini sudah beres ya. Udah tinggal kita ulang-ulang aja gitu. Terus kita sambil cari inspirasi, bikin lirik, bikin melodinya, udah. Misalkan terserah kita aja gitu ya. Lampung yang ku sayang, tempat kelahiranku. Nah, misalkan begitu. Bundaku juga lahir di Lampung. Misalkan begitu. Terserah lah ya melodinya mau kayak gimana. Pokoknya bebas lah gitu. Jadi hanya contoh aja gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu untuk tutorial singkatnya ini. Gimana? Ada yang masih bingung atau kira-kira langsung penasaran pengen nyoba atau ada yang mau ditanyain, silakan. Halo, Gita, Nathan, Norman. Iya, udah Pak. Macen. Gita gimana Gita? Udah kok, Pak. Udah apa? Udah paham. Udah paham. Bener, yakin.
Kan ada Kanatan. Nanti dijelasin sama dia. Oh gitu Kok ya. nonton? Apa? Iya. Ya iya kalau kakak ya harus begitu. Tuh. Oke. Norman gimana Norman? Aman Norman? Aman, Pak. Oke. Oke, baik khusus untuk Nathan, Gita, dan Adit, nanti tolong kerjasama ya. Maksudnya kerjasama saling mengajarkan. Tapi nanti kalau misalkan dalam berkreasi sendiri-sendiri gitu ya. Silakan nanti apakah bisa kerja kelompok gitu ya sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Jadi nanti ada Pak, ya gimana? itu kan nanti kan bikin karyanya kan tuh Pak. Terus yang nyanyi misalnya kan punya saya karyanya gitu. Nah yang nyanyinya si Gita boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kan ini kan judulnya kan lomba cipta lagu kan. Jadi tetap nanti misalkan lagu kamu misalkan judulnya Bumi Lampung gitu kan, atau Lampung yang Kucinta gitu ya. Ya berarti itu lagunya ciptaannya Nathan gitu, Nathanael gitu ya. Nanti dijelaskan aja vokalis Gita gitu. Tulis pokoknya di deskripsinya itu harus lengkap. Jadi ada komposer atau pencipta lagu Nathan gitu ya. Musik aransemen Nathan semua. Terus Gita ngapain ngisi vokal? Ya udah berarti vokal Gita gitu. Featuring lah gitu, nggak apa-apa. Atau bukan featuring ya, atau vokalnya aja Gita gitu, nggak apa-apa. Begitupun juga dengan Gita, misalkan Gita pengen yang ngisi Nathan atau pengen Gita sendiri ya nggak apa-apa juga, malah lebih bagus. Ya, yang penting yang menciptakan lagunya itu harus diri sendiri, maksudnya idenya ide kalian gitu loh. Nanti untuk hal-hal teknis, misalkan kayak, Pak ini aku bagian sini kok nggak pas mulu ya, aku bagian sini kok ini terus ya nge-lag terus gitu. Nah itu saya bantu nanti gitu. Yang penting kalian usaha dulu dengan jadi payah kalian bikin lagu ini. Gitu. Saya yakin sih nggak sulit sih. Saya yakin sekali kalian bisa. Amin. Pak. Ya gimana? Pak. Untuk kan itu kan ada lagunya tuh. Untuk keroncong ini biasanya alat musik yang digunain instrumennya gitu. Apa aja Pak selain kayak flute, terus ada lagi nggak gitu? Yang pas gitu. Baik, pertanyaan bagus ya. Nanti kita akan setel video juga ya dari YouTube ya. Tapi saya pastikan dulu ini sudah paham ya bagian sini ya. Sudah, Pak. Oke, mantap. Udah kalau gitu saya save dulu. Terus saya quit ya, saya keluar dulu. Saya akan ganti studio nih. Saya pindah lagi ke studio 2 nih. Studio 1 maksudnya. Ini kan studio 2 nih. Nah, saya akan Halo? Suara saya ada? Ada, Pak. Ada ya. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari Nathan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Instrumennya apa aja gitu. Betul, karena memang kemarin juga saya belum terlalu banyak menjelaskan keroncong itu apa aja sih instrumennya. Nah, sekarang baru saya akan tambahkan ya pengetahuannya. Sebetulnya lagi-lagi balik lagi ke ini. Balik lagi ke apa namanya? YouTube lagi ya. Kita akan cari keroncong Tugu misalkan. Nah, ini kita lihat. Banyak sekali ya grup-grupnya. Oh, sorry, belum saya share screen ya. Sorry. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, Ada, oke. Ini banyak sekali ya muncul ya. Saya share. Nah, kelihatan oleh kalian? Suaranya ada nggak? Ini apa nih? Alat musik apa? Biola, Pak. Biola, good. Ini apa yang besar ini? Sorry, saya balik lagi. Nah, ini apa nih? Kelihatan nggak? Yang tengah-tengah ini besar.
Itu namanya kontrabas ya. Nah, kemarin ada yang menanyakan cello siapa itu ya? Saya lupa. Cello itu yang ini nih, yang pakai baju biru nih. Yang pakai baju biru dia main cello. Jelas? Dia bentuknya seperti Jelas, Pak, gitar. jelas. Gitar tapi gitarnya diberdirikan gitu ya. Kalau gitar sendiri ada lagi kan, di paling ujung sini ada gitar nih. Yang paling kanan nih. Itu gitar. Nah, yang dinamakan cakcuk itu yang ini nih, yang ukulele yang kecil nih. Ya. Yang berdua. Ada dua kan? Yang satunya Iya, Pak. yang satunya cuk, istilahnya begitu. Tapi nama alatnya apa? Nama alatnya ukulele. Cuman karena dia dua bersaut-sautan disebutnya cakcuk. Terus ada tamborin, kecrek tadi. Ini sifatnya bukan alat musik inti ya. Jadi kemarin kan di pertanyaan juga kan yang bukan termasuk. Kenapa saya masukkan kategori bukan termasuk? Karena ini hanya pelengkap saja. Jadi bukan masuk alat musik yang wajib ada. Yang wajib ada itu dalam keroncong adalah ini ukulele, ya. Terus cello itu wajib ada, dan kontrabas dan biola. Kalau mau tambah flute juga ya bisa, gitu ya. Gitar hanya pelengkap saja. Sebetulnya nggak pakai gitar pun juga karena sudah ada ukulele udah lengkap gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk tutorialnya saya pikir ada di YouTube ya. Tutorial bermain keroncong gitu. Intinya pokoknya mah kalau keroncong itu dia harus saut-sautan ya. Dia intinya kalau keroncong itu dia saut-sautan gitu loh. Misalkan begini. Kedengeran nggak? Ini saya coba main gitar sedikit ya. Kedengeran nggak? Iya, Pak. Nah, misalkan saya ambil dari G lah. Ini G nih, ini G. Misalkan bassnya begini doang. Nah, gitu ya. Terus saya pengen kasih iringan. Gitu. Anggaplah itu gitar satu gitu. Atau caknya. Cuknya gimana? Saya nggak bisa mainin semuanya karena saya cuman punya dua tangan ya. Intinya kalau itu digabungin bakal enak. Intinya bakal enak. Jadi semakin banyak iringan, semakin enak keroncong tuh. Gitu ya. Jadi ada kayak tadi kayak nah, kayak ska kan modelnya kan gitu. Tapi bisa juga ditambahin tadi. Gitu. Bisa ditambahin juga cello. Cello biasanya begini. Kira-kira seperti itulah gitu ya. Jadi begitu ya adik-adik ya. Jadi cara paling gampang kita memahami musik keroncong kalau misalkan kita baru banget gitu ya, newbie lah istilahnya gitu, dengan cara mendengarkan dulu aja. Jadi adik-adik tinggal diklik aja lagu-lagu yang terkenalnya apa, misalkan kayak Sepasang Mata Bola, Ariati gitu ya, dengerin aja dulu. Atau ada di YouTube aja didengerin lah, pokoknya klik keroncong gitu ya. Gitu. Dengerin aja dulu. Terus perhatikan gitu iringannya, oh begini, gitarnya begini gitu. Oh dia ada ininya gitu. Mendengarkan 2, 3 sampai 4 sampai 5 lagu itu saya pikir adik-adik pasti udah paham langsung. Oh, keroncong tuh modelnya begini gitu loh. Ya. Jadi silakan tahap pertama adalah mengapresiasi dulu. Terus kedua langsung mencoba aja, nggak apa-apa. Karena ini judulnya kan kreasi, jadi adik-adik bebas aja gitu, nggak usah takut. Oh nanti kalau nyalahin aturan gimana? Nggak usah takut, ya. Kalau istilah, karena ini kan ibaratnya kan
Ini kan workshop ya, pelatihannya memang harus nyoba gitu ya. Kalau misalkan nanti udah jadi karyanya, nggak usah takut ini, aduh bakal menang apa enggak segala macam, itu jangan dipikirin, mikirnya jangan begitu ya. Jadi yang harus dipikirin adalah yang penting saya berbuat dulu gitu. Saya berbuat, saya nyoba, saya bikin, ya udah. Tinggal saya hasilnya apapun, tinggal nanti saya bantu gitu kan, saya rapihkan, terus saya kembalikan lagi ke adik-adik, karena yang ngirim adik-adik nanti ya. Karena pakai email adik-adik ya. Pakai ada, kalau belum punya KTP pakai kartu pelajar, ada kakak. Insya Allah datanya aman karena ini nggak disebar. Jadi hanya untuk sebagai bukti bahwa ini benar. Bukan penipuan gitu ya. Bisa aja kan misalkan kakak melakukan penipuan, misalkan ngirim 5 anak dari Lampung padahal mah bukan anak SMA gitu. Ternyata anak kuliahan umurnya 25 gitu kan. Bisa aja begitu. Makanya perlu ada kartu pelajar, ada kakak gitu ya. Kalau ada yang punya KTP gitu. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, Silakan. ini kan udah tahu nih apa ada alat-alatnya kayak biola, cello, kontrabas. Terus nanti kalau misalnya kita orang mau nambahin di aplikasinya itu bingung mainnya gitu. Mau nambahin cello, tapi cello itu kayak mana gitu masukin di dalamnya itu. Ya, pertanyaan bagus juga. Nah, kalau untuk cello dan lain-lain, lagi-lagi nggak usah bingung, karena kan yang udah disediakan itu kan lagunya udah lengkap tuh, udah full lagu kan. Yang tadi saya contohkan itu kan sebetulnya udah full lagu. Yang di audio klip itu ada satu bar tonalitas ini gitu. Itu sebetulnya udah full lagu itu. Itu nggak usah ditambahin apa-apa juga udah jadi lagu. Jadi kalian tinggal nempel-nempel doang. Oh iya, udah itu udah mencangkup semua gitu ya, Pak? Udah, itu udah ada cakcuknya, udah ada bassnya, sudah ada kendangnya. Itu udah jadi, itu udah lagu jadi. Cuman ya itu tadi, kita udah mempertimbangkan gitu. Kalau ada kasus yang seperti ini, misalkan, aduh saya nggak bisa main musik, nggak tahu cara musik keroncong, ya udah, berarti kamu tinggal tempel-tempel aja lah gitu. Selesai tugasnya gitu. Paling PR-nya tinggal bikin lirik sama vokalnya aja. Ya. Kalau bikin lirik sama vokal lebih gampang kan daripada bikin musik kan? Ya enggak? Iya Pak, betul. Iya, bikin musiknya kan mungkin agak PR sedikit gitu. Itu pun juga kan masih gampang juga karena tinggal nempel-nempel doang kan. Kecuali bagi teman-teman atau adik-adik yang punya kemampuan gitar sedikit gitu ya, atau bisa main instrumen. Kayak Norman nih dia bisa nih. Norman dia bisa main biola, bisa main keyboard juga bisa kayaknya dia. Nah, dia mungkin boleh nambah-nambahin kayak gitu. Jadi intinya menyesuaikan dengan kemampuan kita aja. Kalau kita sanggupnya begitu ya udah begitu aja gitu loh. Gak usah maksain. Tapi kalau misalkan kita punya kemampuan lebih, wah saya menambahin melodi gitar di tengahnya, silakan aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke? Pak. Ya, silakan. Bagusnya itu bikin musik dulu atau bikin lirik dulu atau bikin lirik plus musik bareng-bareng atau gimana Pak? Bagusnya sih itu nggak ada ininya sih ya Nathan ya, nggak ada nggak ada ketentuannya gitu. Oh kalian harus bikin lirik dulu, nggak bisa begitu. Oh kalian harus itu nggak, ya agak beda sedikit dengan masak gitu ya. Kalau masak kan mungkin kayak masak mie kan airnya dulu kan gitu. Kalau ini bebas. Kalian mau bikin liriknya dulu boleh gitu. Terus bikin melodinya, terus musiknya terakhir boleh. Tapi kalau saya boleh ngasih saran sih mendingnya musiknya dulu aja. Musiknya dulu jadi, baru nanti kalian bikin liriknya. Liriknya terus dikasih melodi gitu. Kalau sudah liriknya udah jadi kasih melodi. Karena kan liriknya kan kalau bisa kan berpantun kan. Agak pantun-pantunnya sedikit gitu. Udah. Kasih melodi, kalau udah kasih melodi direkam, terus kasihin ke saya buat dirapihin gitu. Si file lagunya sama file vokal kalian. Nanti saya yang akan ngerapihin di sini. Nanti kalau sudah rapi, saya balikin lagi ke kalian yang ngirim. Kalian ada ngisi biodata, ada akun sosial media, ada KTP nomor kartu pelajar dan lain-lain, kalian ngirim termasuk foto gitu kan. Seperti itu.
Silakan, ada lagi? Udah Pak, udah. Pak perlu pakai partitur nggak Pak? Enggak wajib sih, tapi kalau ada boleh. Kalau Norman mau menyediakan nggak apa-apa. Pakai not balok atau not angka Pak? Boleh not balok, boleh not angka. Saran saya sih not balok kalau bisa. Kalau memang kita bisa pakai not balok, nggak apa-apa. Itu sebagai pelengkap aja. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib gitu. Tapi kalau kita mau menyertakan lebih bagus, gitu. Oke Pak, siap. Dan ini boleh lebih dari satu karya ya. Misalkan kayak Nathan atau Gita, wah saya 2 hari udah beres nih. Bikin lagi yuk gitu. Siapa tahu misalkan lagu yang satu nggak masuk, lagu yang keduanya jebol gitu kan ibaratnya. Nggak apa-apa, batasnya sampai 3 lagu satu orang. Atau bisa juga misalkan satu lagunya sendiri-sendiri, terus yang lagu keduanya rame-rame gitu. Jadi kalian punya satu lagu sendiri, satu lagi yang berkelompok, boleh kayak gitu. Ya. Makanya saya bilang ini nggak lama kok, paling kalau kalian fokus sih saya yakin nggak nyampe sehari udah jadi sih itu. Gitu. Iya beneran. Tinggal nempel-nempel doang kok gitu. Ya, tinggal kegeser-gesernya doang gitu. Tinggal sekarang kalian tinggal ngelancarin pakai aplikasinya aja dulu. Soalnya kan biar banyak-banyak nyoba aja dulu. Misalkan kalau gini gimana, kalau gini gimana gitu. Untuk hari ini. Nanti besok baru sudah, oh ini untuk copy paste-nya saya udah tahu, untuk nambah track-nya udah tahu, untuk ngapusnya udah tahu gitu. Baru kalian bisa mulai kerja tuh. Karena biasanya kan kalau belum tahu fungsi-fungsinya kan agak lama kan gitu. Kalian cari tahu dulu kan ini buat apa. Nah, tapi kan setelah hari ini kan harapannya kalian udah tahu, udah bisa, udah nyoba. Besoknya kalian udah lancar gitu loh. Saya yakin pasti bisa lah, lancar lah. Gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Dan kalau ada satu lagu, ada tambahan lagi. Kalau ada satu lagu yang sudah dibuat menggunakan misalkan Nathan, Gita sama Norman sudah bikin satu lagu, terus pengen bikin karya berkelompok tapi nggak pengen pakai HP, boleh. Jadi misalkan ketemuan gitu ya, tapi dengan prokes ya. Ketemuan misalkan di mana, yaudah Nathan yang main bass nih, gue yang main gitar, oh si Gita yang nyanyi sambil main keyboard gitu, boleh aja, tapi harus lagu keroncong gitu loh, harus lagu keroncong, maksudnya lagunya bertemakan keroncong gitu, lagunya boleh ciptaan sendiri tapi lagunya genrenya keroncong gitu, boleh. Jadi direkam secara live boleh, tapi ngerekamnya nggak boleh pakai HP, ngerekamnya pakai software ya, pakai Fruity Loop, pakai apa gitu. Nah, Nathan tuh punya tuh. Tapi ini pilihan aja, bukan Nathan, Norman. Kalau misalkan kalian berminat gitu, pengen misalnya ketemuannya di rumah Norman gitu, kita rekaman gitu, silakan, nggak apa-apa. Tapi harus sudah punya lagu sendiri dulu, yang rekaman pakai HP gitu, ya. Jadi lagunya sudah ada. Misalkan pengen bikin lagu karya bersama berempat gitu kan, silakan aja. Malah saya dukung gitu. Jadi kalian punya banyak peluru, misalkan yang satu nggak masuk, harapannya yang lagu bareng-barengnya masuk gitu loh, boleh. Atau kalau misalkan kayak gitu juga boleh, kalau misalkan ini saya nanti saya bisa bantu dampingin ya. Cuman kalau pengen kayak gitu, 2 hari ini kalian udah harus bikin lagu gitu loh, harus sudah mulai start. Jadi supaya nanti tanggal 3 atau tanggal 2 kita sudah mulai fokus bikin lagu yang buat karya kelompok. Kalian sudah punya lagu masing-masing gitu. Silakan aja. Ya. Bisa kok. Iya. Saya yakin bisa. Norman gimana menurut Man? Kalau kayak gitu gimana Man? Sanggup gak Man? Ya saya sih bisa-bisa aja Pak, cuma kayaknya saya nggak dibolehin keluar Pak sama orang tua saya. Oh iya, ya enggak, ini hanya ini aja ya. Iya Pak. Hanya
ide aja gitu. Kalau nggak disetujuin ya nggak apa-apa juga gitu. Soalnya kan saya kebetulan minggu depan juga harus vaksin kedua, Pak. Nah, Oh gitu. saya biasanya habis vaksin itu agak turun, Pak, imunnya, Pak. Jadi Oh iya iya. lebih banyak Ya udah istirahat berarti. gitu. Iya iya. Ya udah Tapi berarti. mungkin kalau via Zoom gini bisa, Pak. Silakan aja berarti. Cuman kan rekamannya agak repot ya. Kalau kayak gini berarti harus pakai ya aplikasi. Harus pakai aplikasi gitu. Maksudnya pakai aplikasi yang ini gitu ya. Jadi kita Zoom, kita bikin misalkan ini untuk yang karya berkelompok ya. Katakanlah misalkan semua udah punya karya nih, udah beres gitu. Terus kita bikin karya yang kelompoknya. Ya udah, siapa yang bertugas bikin intro? Oh, misalkan Nathan nih bikin intro sampai song kedua. Yang bikin refnya siapa sih? Anu gitu kan. Bagi-bagi tugas gitu loh. Bisa juga nanti masing-masing yang udah jadi itu disatuin, dikirim si filenya itu bisa dikirim loh ini. Misalkan kalian masuk ke file manager ya di HP kalian. Kalau bikinnya pakai HP, nanti di file manager terus penyimpanan internal, terus ada folder FLM Studio. Ada dia masuknya di My Track dia. Di di My Sam bukan My Sample ya, apa ya? My Track ya. My Song. Nih kayak gini nih. Nggak kelihatan ya. Saya udah close ya. Bentar saya masuk lagi. Pak, saya mau nanya, Pak. Ini Ya. pattern di Fruity Loop ini nggak bisa dibikin ada dinamika ya, Pak? Kayak diminuendo atau crescendo gitu, Pak? Pertanyaan bagus. Bisa kok. Bisa banget. Ada, saya belum jelasin yang tadi ya. Sorry, kelewat. Oke, saya Soalnya saya jelasin. dengar kalau saya pakai tanpa gitu kayak patah-patah gitu, Pak. Jadi tiba-tiba hilang suaranya. Iya. Oke, pertanyaan bagus. Bisa kok, Norman. Bentar. Oke, saya sudah ada suaranya lagi. Halo? Sudah, Pak. Oke, kita masih di sana kita? Masih Pak. Oke. Nah, ini saya masuk ke FL lagi ya. Bentar, saya mau ngejelasin yang tadi dulu ya, supaya nggak lupa. Misalkan kalian udah jadi nih, si lagu yang tadi gitu ya. Atau misalkan lagi kerja kelompok nih. Ini bisa kalian masuk ke folder My File atau File Manager. Kalian masuk ke penyimpanan internal. Kan ada folder FLM Studio, FLM User File nih ya. Kalian masuk. Di lagu yang udah di-save sebagai file FLM tadi, yang save-nya sebagai FLM, itu masuknya di My Song. Ada kan di sini kan? Kayak tadi Adit FLM di paling atas kan? Ya kan? Dan ini kalau diklik ini nanti masuknya ke aplikasi itu. Gitu. Jelas ya? Gitu. Continue misalkan. Nah, ini yang Adit tadi. Kita play. Ada suaranya? Ada Pak, ada Pak. Ada ya? Oke. Tadi pertanyaan siapa tadi? Norman ya. Dinamikanya ada apa enggak? Ada. Bentar. Di sini. Diedit, Nathan. Jadi misalkan yang ini nih. Ini mau kita edit ya. Nah, yang ini. Anggaplah yang ini ya. Ini kalau pengen diperbesar, kita bisa diperbesar. Kalau pengen diperlebar bisa kanan kiri. Nah, ini kita edit yang ini ya, yang ungu ini. Kita klik edit. Yang atasnya ada edit kan. Jadinya kayak gini kan. Tuh. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan yang atas, yang paling kiri kan ada volume ya. Ada pan, ada pitch ya. Kelihatan nggak? Paling kiri ini ada tulisan vol, pan, pitch. Gitu ya.
Ini volnya bisa kalian mainin nih. Vol kecilin. Nih, misalkan nih. Nah, kayak gini. Misalkan pengen bagian ini pelan terus naik gitu kan. Maksud kamu kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, ini kayak gini. Bisa kayak gitu. Tuh, kayak gini bisa. Kayak gitu. Kalau dari instrumennya, Pak, itu kan dari audio klipnya. Nah, kalau misalnya Ah, ditambahin alat musik apa gitu. bisa kayak tadi misalkan kita tambahin flute ya. Instrumen. Instrumen mana tadi? Sorry. Orkestral ya, mana tadi? Nah, ini misalkan flute ya. Nah, ini kan sudah ada kan? Oke, ini kita klik dulu. Kosong ya dia ya, terus kita klik lagi. Nah, gitu. Kita play. Tuh, dia agak kecil nggak tadi ya? Karena saya kecilin tadi kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, karena tadi kan yang pas diedit ini, volumenya saya kecilin kan? Jadi dia bagian tertentu dia agak kecil dia. Tuh, kayak gini tuh tampilannya. Ini kalau mau kita gedein lagi bisa dinamikanya. Nah, kalau yang bagian ini kalau mau kita kecilin, kalau mau kita kecilin juga bisa. Bentar. Eh, Bentar, saya agak lupa nih. Kemarin di mana ya? Untuk velocity. Velocity. Nah, ini kayaknya nih. Ini nih, Norman. Iya, Pak. Ya, diklik yang ini nih. Nih, yang ada tombol ini. Ini buat efek sih. Nah, ini paling DW sampler ini ya. Ini kita bisa atur di sini nih. Tune-nya, pitch-nya, sustain-nya segala macam bisa kita atur. Itu paling. Cuman kalau untuk cobanya coba sendiri-sendiri aja ya. Gitu. Jelas, Norman? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Belum kita akhiri. Ada? Kita nanya nggak kita? Diem-diem Nah, bae kita. ya, Pak ya. Iya, kita mana?
Nah, ini kalau mau kita kirim bisa ya tadi ya. Misalkan kita mau kirim file yang udah kita save gitu ya. Misalkan ini kerja kelompok gitu. Adit tolong sih editin punya kita, misalkan kita kirim, kita share aja. Yang udah di save ini, FLM ini ya. Terus kita share lewat WA bisa, atau email bisa. Nanti kalau udah di share, misalkan ke WA ya. Ke WA misalkan di share nih. Berarti kan dia masuknya di WA ya, di folder WA kan? Ya enggak? Dia di file manager ini masuk ke folder WA. Kalian cari aja. Pasti ada di apa namanya? Di dokumen atau apa gitu. Nanti tinggal di copy paste aja, di cut, di move, terus dipindahin lagi ke ini secara manual ke FLM user file ini. Terus ke my song. Paham nggak sampai sini? Karena supaya nanti kebaca di FL-nya gitu lah. Kalau misalkan hanya dikirim lewat WA gitu aja, misalkan kita kirim lewat WA, ketika diklik nggak bisa langsung diklik. Kan harapannya kan kita pengen buka di sini kan. Nah, kalau misalkan sudah dipindahin ke folder FLM, terus di My Song, nanti akan ada di sini nih. Akan ada di sini gitu. Misalkan yang Adit ini mau dikirim dari Adit mau kirim ke Gita gitu. Kalau belum dimasukin ke FL ke folder FLM studionya tadi, terus belum dimasukin ke My Song folder itu secara manual ya di file manager tadi, ini nggak akan muncul di sini nanti. Paham nggak sampai sini? Bisa ditangkap nggak adik-adik? Paham, Pak. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau kirim-kiriman file gitu, lagu saya nih, coba didengerin atau minta dibantu editin gitu. Caranya kayak gitu, di save dulu lagunya. Terus nanti kan ada di tadi tuh ada di folder apa tadi? Gitu. Ada di folder ini kan nanti kan? Iya, Pak, iya. Iya, di folder FLM user file ini kan. Nah, ini harus di-send dulu. Misalkan ini dari handphone Adit gitu. Di-send My Song ini di send kayak tadi misalkan New Song kirim ke share lewat WA ke kita gitu. Nanti kita ngelihatnya jangan di FLM-nya karena nggak ada, adanya di folder WhatsApp karena kirimnya lewat WhatsApp kan. Dibuka Ya, Pak. dulu di WhatsApp, ternyata ada lagu Adit tadi, Adit.flm. Dipindahin gitu, di move dulu ke FLM user file yang punya kita. Terus pindahin lagi ke My Song. Pindahin ke sini di copy paste si Aditnya ini. Setelah di copy paste baru nanti bisa dibuka di sini. Dia muncul otomatis dia ada demo songnya di sini nanti. Ada daftarnya di sini. Paham ya sampai sini ya? Halo? Paham, Pak, paham. Ya, paham, Pak. Oke, silakan. Apa ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ini diem-diem aja, tiba-tiba nanya aja. Iya, nggak apa-apa dong. Pokoknya saya seneng banget kalau ada yang nanya itu, beneran. Mau sampai malam juga saya jabanin. Gas. Silakan. Kalau nggak ada ya kita akhiri dulu. Tapi misalkan di tengah jalan mau ada yang nanya nih, misalkan habis ini, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Silakan aja. Saya kan udah bilang silakan, kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau misalkan repot, pengen cepet, telepon aja nggak apa-apa gitu. Kalau saya belum tidur gitu kan. Kalau udah tidur ya paling besok lagi. Silakan aja. Pak, Ada? ini mau zoom lagi kapan, Pak? Zoom lagi kita sekarang hari apa? Hari Sabtu ya? Sabtu, Pak. Iya. Kalau Senin kalian sibuk nggak? Insya Allah. Maksudnya kalau misalkan Rasanya saya ada ujian, Pak. ada ujian ya? Jadi saya harus belajar malamnya. Iya. Belajarnya malam, berarti besok malam belajar ya? Iya, Pak. Jadi minggu depan itu sekolah saya udah masuk minggu ujian, Pak. Minggu ulangan pertama. Oh gitu. Tapi kira-kira kesulitan nggak nanti untuk
proses bikin lagu ininya, Norman? Kalau sampai sekarang sih belum sih Pak. Saya juga masih cari-cari kan Hmm. liriknya atau lagunya gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang saya bingung ya paling saya tanya Bapak, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti itu minggu ujiannya mulai tanggal berapa ya, Man ya? Mulai Senin besok Pak. Seminggu itulah pokoknya. Oh, seminggu ya. Soalnya kan Iya. kalau seminggu itu kan berarti mulai dari tanggal 2 sampai 6 ya, sampai tanggal 6 ya. Iya Pak. Hmm. Berarti ya kalau misalkan eh dari tiap hari kamu ujian itu ada bisa bisa nyisikan waktu nggak sejam 2 jam gitu? Atau nggak bisa? Hari apa Pak kira-kira? Ya di seminggu kamu ujian itu bisa nggak kira-kira menyisikan waktu? Intinya kan kita untuk yang pembekalan awalnya kan sudah ini kan dua pertemuan saya anggap sudah bisa lah ya. Jadi saya berharap nanti setelah ini kalian sudah mulai bikin lirik dan musik gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang perlu banget untuk Zoom, kita Zoom. Kalau kalau tidak berarti kita atur waktu lagi gitu. Misalkan antara hari Senin, Selasa dan Rabu lah. Saya paling Nah. biasanya Rabu Pak. Soalnya Rabu. Kamis pelajarannya agak mudah Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Rabu berarti. Untuk Nathan, Adit dan kita gimana Rabu? Sesuaiin Pak. Bisa aja kok. Bisa ya? Gita gimana Git? Halo? Kedengeran. Bisa, Pak. Oke, bisa. Berarti Gita, Adit, Nathan aman ya? Oke. Pak. Rabu kira-kira jam bisa berapa? siang atau mau Jangan apa? siang. Jangan Gini siang. aja. Jam segini, oke. Sidaring. Habis maghrib ya. Ya, saya berharap nanti juga nggak akan lama-lama kok. Karena untuk pembekalan awalnya kan sudah diberikan. Tinggal nanti kalian nyoba. Nah, harapan saya, ini kan hari Sabtu nih. Besok Minggu, Senin, Selasa, berarti kan kita punya 3 hari ya. Ya walaupun mungkin ada yang ujian kayak normal segala macem, saya sih berharap gitu. Tolong sisihkan waktu sejam 2 jam aja untuk ngoprek HP ini gitu ya. Jadi di sela-sela kalian mungkin ada yang belajar atau ada yang kegiatan lain, ya syukur-syukur kalau misalkan kayak Nathan punya waktu lebih ya lebih bagus gitu ya. Untuk bikin lagu gitu. Jadi saat kita nanti hari Rabu itu Zoom lagi, sudah ada lagu berbentuk musik lah gitu ya. Walaupun belum ada vokalnya gitu. Saya yakin sih bisa gitu. Makanya saya memohon kepada adik-adik meminta gitu, minta tolong sisihkan kalau memang ada lagi sibuk gitu ya, entah itu belajar atau gimana, menyisihkan aja waktu sejam 2 jam gitu kalau kayak Norman gitu untuk ya bikin musiknya gitu loh, untuk meng-create musiknya gitu ya Norman ya. Ya Pak, saya usahakan besok udah jadi Pak. Gitu. Terima kasih banyak gitu ya. Jadi supaya nanti hari Rabu itu kita ada yang dibahas soal musiknya gitu. Jadi misalkan Nathan ternyata udah bikin-bikin nih. Udah beres malah gitu kan. Lebih bagus. Kita bahas sedikit gitu. Oh, ini kurangnya di sini Nathan. Ini kayak gini-gini gitu. Tinggal nanti proses bikin liriknya kalau udah. Jadi setelah hari Rabu itu harapan saya sampai hari Jumat itu proses bikin lirik tuh. Bikin lirik gitu. Bikin lirik sama nadanya gitu. Nanti hari Sabtu Minggunya kita proses perekaman vokal, tinggal masukin gitu ya. Jadi sebelum tanggal 7 itu sudah jadi lagunya semua. Harapannya begitu. Ya. Karena nanti saya saya akan ada proses untuk editing juga, maksudnya ketika ada lagu-lagu adik-adik yang udah jadi mungkin perlu dirapihin. Oh, bagian sininya nih agak kurang nih, ada gimana. Nanti saya yang bekerja nanti. Makanya saya sebelum tanggal 12 itu saya kalau bisa sudah terima lagunya dulu semua sebelum saya kembalikan lagi ke adik-adik kan gitu, karena mau saya periksa dulu satu-satu gitu, kira-kira layak nggak untuk dikirim. Maksudnya layak dikirim itu kira-kira ya dari audionya, dari segi apanya, lagunya nggak ada noise gitu ya, vokal segala macam. Saya mau mastiin itu dulu gitu loh ya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Iya. Iya Pak.
Saya kira cukup ya untuk kali ini ya. Oke, Pak. Ya, Ah, Pak. ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, lagi-lagi saya mengingatkan jangan sungkan-sungkan japri saya, atau kalau mau telepon boleh gitu ya, supaya lebih cepat gitu. Kalau ngetik kan agak lama, silakan aja gitu. Sejauh saya mungkin lagi santai gitu ya, karena saya juga siang juga ada kegiatan juga sama, ada kerjaan juga. Tapi saya bakal sering-sering ngeliat HP lah gitu ya, supaya nanti kalau ada yang nanya saya bisa langsung respon gitu. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, oke. Oke, baik. Aman, Pak. Ya. Ya, terima kasih sekali ya, terima kasih sekali. Kita sebelum kita akhiri, kita sempatkan waktu 20 detik untuk berdoa yuk, supaya apa yang kita lakukan itu mengandung nilai pahala. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Coba. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan materi yang saya sajikan itu nempel di adik-adik ya, jadi nggak lupa gitu ya. Jadi bisa bermanfaat gitu. Oke, sebelumnya kita bisa dinyalakan lagi ininya. Kita akan foto dulu. Nathan apa Norman bisa nah biar kelihatan mukanya jelas gitu. Oke. Ini saya ngadit nggak ada mulu ya. Ya, dia kurang beruntung dia. Nanti kita edit lah ya. Sebentar. 1, 2, 3. Bentar. Saya cek dulu bagus nggak hasilnya. Tak, lu udah mandi belum, Tak? Oke, bagus, bagus, bagus. Iya. Iya, ini kayaknya apa? Nathan sama Gita ini kayaknya dekat sekali ya. Oh iya, Pak. Nggak bisa dipisahkan. Wes. Awas nanti bisa terjadi apa? Cinta lokasi nih nanti nih. Ngada-ngada dia tuh, Pak. Kenapa? Ngada-ngada. Ngada-ngada. Awas, biasanya kalau yang sering bercandaan gitu lah ujung-ujungnya malah jadi ini nanti. Di. Oke. Ya, adik-adik yang saya banggakan, terima kasih waktunya untuk malam ini. Semoga sehat selalu ya adik-adik ya. Tetap semangat. Selamat beraktivitas. Belajar yang rajin supaya nanti kalian menjadi generasi penerus yang luar biasa ya, karena siapa Amin. lagi yang bisa menggantikan, karena saya juga walaupun masih muda pada akhirnya juga akan tua juga nanti kan gitu, yang meneruskan kan kalian gitu. Jadi harapannya kalian anggaplah kegiatan ini bukan hanya sekedar pengisi waktu luang, tetapi jadikan sebagai bekal. Siapa tahu, mana tahu nanti di depan di ujung kita jadi apa, dan ternyata dibutuhkan kemampuan ini gitu ya. Saya juga mau sedikit share, dulu banyak saat sekolah belajar A, B, C gitu ya. Saya dulu suka bongkar pasang komputer, suka nulis gitu kan, nulis kayak cerpen gitu kan. Alhamdulillah kepake dan jadi duit gitu loh, di luar bidang kita gitu loh. Jadi apa salahnya gitu ya, walaupun kita nanti nggak bercita-cita jadi seorang musisi, kita misalkan jadi seorang politikus, mau jadi seorang dokter segala macam, apa salahnya gitu. Karena saya juga punya teman-teman dokter, punya teman-teman ahli kimia, ahli gizi, itu jago-jago main musiknya gitu ya, dan dia juga bisa bikin musik gitu. Jadi jangan batasi kemampuan kalian ya. Kalau memang kalian punya potensi di musik, walaupun nanti kalian kerjanya nggak di musik, kenapa enggak gitu ya, silakan. Nah, mumpung ada kesempatan kayak gini, silakan dimanfaatkan. Mumpung kalian masih bisa belajar dan sharing dengan saya gitu ya, supaya kita bisa sama-sama memetik manfaat dari kegiatan ini. Saya kira itu aja adik-adik. Selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.